Hai kawan-kawan, kita dari kelompok Antah Berantah ingin menjelaskan tentang sistem koloid yang akan ditampilkan dalam film ini. Selamat menyaksikan. Sistem koloid. Yang pertama, kita belajar dulu sistem dispersi. Sistem dispersi adalah jika suatu zat dicampurkan dengan zat lain, akan terjadi penyebaran secara merata dari suatu zat ke dalam zat lain. Berdasarkan ukuran partikelnya, sistem dispersi dibedakan menjadi tiga, yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Yang pertama, suspensi. Suspensi merupakan sistem dispersi di mana partikel yang ukurannya relatif besar tersebar secara merata di dalam medium perdispersinya. Pada umumnya, sistem dispersi merupakan campuran yang heterogen. Sebagai contoh adalah endapan hasil reaksi atau pasir yang dicampur dengan air. Yang kedua ada larutan. Larutan merupakan sistem dispersi yang ukuran partikelnya sangat kecil sehingga tidak dapat diamati. Dan yang ketiga ada koloid. Koloid berasal dari kata kolia yang dalam bahasa Yunani berarti lem. Istilah koloid pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Graham pada tahun 1861. Berdasarkan pengamatannya terhadap gelatin yang merupakan kristal, tetapi sukar mengalami difusi. Padahal umumnya kristal mudah mengalami difusi. Koloid banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya roti, kue, agar-agar, debu, es krim, asap, dan susu. Sifat-sifat koloid. Beberapa sifat koloid yang khas misalnya efek Tyndall, gerak Brown, absorpsi, dan koagulasi. Yang pertama, efek Tyndall. Seberkas sinar dilewatkan pada suspensi, dispersi pasir dalam air, koloid susu, dan larutan gula dalam air. Jika dilihat tegak lurus dari arah datangnya cahaya, jejak lintasan cahaya akan terlihat jelas pada suspensi dan koloid. Terhamburnya cahaya oleh partikel koloid disebut dengan efek Tyndall. Yang kedua, gerak Brown. Jika dispersi koloid diamati di bawah mikroskop dengan pembesaran yang tinggi, akan tampak adanya partikel yang bergerak dengan arah yang acak tak beraturan. Gerakan-gerakan tersebut mempunyai lintasan lurus. Gerakan partikel koloid dengan lintasan lurus dan arah yang acak disebut dengan gerak Brown. Terjadinya gerak Brown ini diakibatkan adanya tumbukan partikel-partikel pendispersi terhadap partikel terdispersi sehingga partikel terdispersi akan terlontar. Gerak Brown mengakibatkan partikel-partikel koloid relatif stabil meskipun ukurannya relatif besar. Sebab dengan adanya partikel yang bergerak secara terus-menerus, pengaruh dari gaya gravitasi menjadi kurang berarti. Yang ketiga, absorpsi. Absorpsi adalah peristiwa penyerapan muatan oleh permukaan partikel koloid. Absorpsi terjadi karena adanya kemampuan partikel koloid untuk menarik atau ditempeli oleh partikel-partikel kecil. Peristiwa absorpsi menyebabkan partikel koloid bermuatan listrik. Oleh karena itu, jika koloid diletakkan dalam medan listrik, partikel akan bergerak menuju kutub muatan listrik yang berlawanan dengan muatan koloid tersebut. Peristiwa elektroforesis ini dimanfaatkan dalam proses pemisahan potongan-potongan gen pada proses bioteknologi dan penyaring debu pabrik pada cerobong asap yang disebut dengan pengendapan kotrel. 4. Koagulasi. Dispersi koloid dapat mengalami peristiwa penggumpalan atau koagulasi. Peristiwa koagulasi pada koloid dapat terjadi peristiwa mekanis atau peristiwa kimia. Peristiwa mekanis misalnya pemanasan atau pendinginan. A. Pencampuran koloid yang berbeda muatan. Jika sistem koloid yang berbeda muatan dicampurkan akan menyebabkan terjadinya koagulasi dan akhirnya mengendap. Sebagai contoh, Sol FeO3 yang bermuatan positif akan mengalami koagulasi jika dicampur dengan Sol As2S3. B. Adanya elektrolit. Jika koloid yang bermuatan positif dicampurkan dengan suatu larutan elektrolit, maka ion-ion negatif dari larutan elektrolit tersebut akan segera ditarik oleh partikel-partikel koloid positif.
tersebut. Akibatnya, koloid yang menjadi sangat besar dan akan mengalami koagulasi. Sebaliknya, koloid negatif akan menyerap ion-ion positif dari suatu larutan elektrolit. Contoh, proses koagulasi dengan penambahan elektrolit dalam kehidupan sehari-hari adalah penambahan tawas dalam proses penjernihan air. Tawas merupakan garam aluminium sulfat Al2SO43 yang di dalam air akan terionisasi menghasilkan ion Al3+. 5. Stabilan koloid. Koloid merupakan sistem dispersi yang relatif kurang stabil dibandingkan koloid. A. Menghilangkan muatan koloid. Koagulasi dapat dicegah dengan cara menghilangkan muatan dari koloid tersebut. Proses penghilangan muatan koloid dilakukan dengan proses dialisis. Pada dasarnya, proses dialisis adalah proses menghilangkan muatan koloid dengan cara memasukkan koloid ke dalam membran semi-permeable. Membran ini mempunyai pori-pori yang mampu ditembus oleh ion, tetapi tidak mampu ditembus partikel koloid. Salah satu pemanfaatan proses dialisis yang penting adalah proses cuci darah atau hemodialisis. Pada proses hemodialisis, darah kotor dari pasien dilewatkan dengan pipa-pipa yang terbuat dari membran semi-permeable. Selama darah berjalan, pipa semi-permeable tersebut dialiri cairan atau biasanya plasma darah, sehingga ion-ion dalam darah kotor tadi akan terbawa pada aliran plasma darah yang berfungsi sebagai pencuci. B. Penambah stabilator koloid. Penambah satu zat ke dalam suatu koloid dapat meningkatkan kestabilan koloid, misalnya emulgator dan koloid pelindung. Emulgator adalah zat yang ditambahkan ke dalam suatu emulsi atau koloid cair dalam cair atau cair dalam padat dengan tujuan menjaga koloid agar tidak mudah terpisah. Koloid pelindung adalah koloid yang ditambahkan ke dalam sistem koloid agar menjadi stabil. Contoh, sebagai penambahan gelatin pada pembuatan es krim agar es krim tidak cepat memisah, serta penambahan gum arab dalam pembuatan semir. 6. Koloid liofil dan koloid liofil. Berdasarkan interaksi antara partikel terdispersi dengan medium pendispersinya, sistem koloid dibedakan menjadi dua macam, yaitu koloid liofil dan koloid liofil. Koloid liofil adalah koloid yang fase terdispersinya suka menarik medium pendispersinya. Peristiwa ini disebabkan pada gaya tarik antara partikel-partikel terdispersi dengan medium pendispersi kuat. Koloid liofil adalah sistem koloid yang fasenya terdispersinya tidak suka menarik medium pendispersinya. Jika medium pendispersinya air, koloid liofil disebut juga dengan koloid hidrofil. Sedangkan koloid pemanfaatan sifat hidrofil dan hidrofil adalah pada penggunaan deterjen dalam proses pencucian pakaian. Kotoran yang menempel pada kain ada yang mudah larut dalam air dan ada juga yang tidak larut dalam air, misalnya kotoran yang berupa lemak dan minyak. Cara dispersi. A. Dispersi langsung atau disebut mekanik. Cara ini dilakukan dengan memperkecil zat terdispersi sebelum dispersikan ke dalam medium pendispersi. Ukuran partikel dapat diperkecil dengan menggiling atau menggerus partikel sampai ukuran tertentu. Sebagai contoh adalah pembuatan sol belerang dalam air. Serbuk belerang dihaluskan dahulu dengan mengurus semua kristal gelas secara berulang-ulang. Campuran semen dengan air dapat membentuk koloid secara langsung karena partikel-partikel semen sudah digiling sedemikian rupa sehingga ukuran partikelnya menjadi ukuran koloid. B. Homogenisasi.
Pembuatan susu kental manis yang bebas kasein dilakukan dengan mencampurkan serbuk susu skim ke dalam air di dalam mesin homogenisasi, sehingga partikel-partikel susu berubah menjadi seukuran partikel koloid. Emulsi obat pada pabrik obat dilakukan dengan proses homogenisasi menggunakan mesin homogenisasi. C. Peptisasi. Proses peptisasi dilakukan dengan cara memecah partikel-partikel besar, misalnya suspensi, gumpalan, atau endapan dengan menambahkan zat pemecah tertentu. Sebagai contoh, endapan AlOH3 akan berubah menjadi koloid dengan menambahkan AlCl3 ke dalamnya. Endapan AgCl akan berubah menjadi koloid dengan menambahkan larutan NH3 secukupnya. D. Busur Bredig. Busur Bredig adalah suatu alat yang khusus digunakan untuk membentuk koloid program. Proses ini dilakukan dengan cara meletakkan logam yang akan dikoloidkan pada kedua ujung elektrod dan kemudian diberi arus listrik yang cukup kuat sehingga terjadi loncatan bunga api listrik. Suhu tinggi akibat adanya loncatan bunga api listrik mengakibatkan logam akan menguap dan selanjutnya terdispersi ke dalam air membentuk suatu koloid logam. Tuh. Demikian penjelasan kami tentang larutan koloid. Kami dari kelompok Anta Branta mengucapkan terima kasih, arigatou gozaimasu, dan keishun, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.